أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu ya, tadi kita untuk ahamiyatul mada di poin yang ketiga, as-sabru sababul hidayah lil qalbi. Sabar itu merupakan sebab petunjuk dalam hati. Dalilnya tadi surat At-Taghabun di ayat yang ke-11. Ya, ma asaba min musibatin illa biidnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Kemudian kita masuk di poin besar yang ketiga, al-ahkam anis sabri ala aqdarillah. Al-ahkam nanti kita mengikuti sesuai dengan yang ada di kitab, ya. Al-ahkam berarti poin ketiga, poin besar ketiga, al-ahkam anis sobri min aqdarillah. Ya. Yang pertama, mithalul jaz'i wa tasahud wan niyahah. Ya. Ini nanti ahkam, hukum-hukum seputar sabar atas takdir Allah itu ada dua. Yang pertama, misalul jaz'i awit tasahud, ya, waniyaha. Ya, jadi nanti bentuk ketika seorang tidak sabar dari takdir Allah yang akan terjadi itu apa? Jaza', mengeluh, tasahud, marah-marah, ya, murka, waniyaha, meratap. Nah, itu dalil yang digunakan di sini. Ya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. Ya. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul bersabda, isnatan fin nas, ada dua pada manusia, huma bihim kufrun, ya, dengan dua hal ini maka menjadikan mereka kufur. Ya. Nah, nanti kaidahnya diantaranya yang disebutkan di kalangan para ulama, jika kalimat kufur, ya, itu menggunakan nakiroh. Nakiroh itu tidak pakai alif dan lam. Itu untuk menunjukkan satu, bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Tapi kalau dilihat dari kualitas dosa, dosa besar, gitu loh. Ya, jadi kufur di sini bukan menjadikan orang menjadi kafir karena masuk dalam kategori kufur kecil, tapi jika dimasukkan dalam dosa, maka ini masuk dalam kategori dosa besar. Ya, nanti kan ada ya. Bagaimana hadisnya itu ya? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, itu ya. Rasul mengatakan apa? Sibabul muslim fusukun. Ketika kita mencela muslim yang lain itu menjadikan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan ketika membunuhnya maka menjadi kekafiran. Tapi apakah yang kita pahami membunuh orang hukumnya kafir? Kan enggak ya. Maka di situ kufrun itu tidak menggunakan alif dan lam. Seperti dalam hadis ini, ya kan? Isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ya, dengan sudah menggunakan kalimat kufrun, kufrun itu kan berarti domah tanwin ya.
berarti kan memang nggak pakai alif lam. Karena nanti dalam kaidah bahasa Arab, domah tanwin itu mamnu, dilarang selama-lamanya bertemu dengan alif dan lam. Jadi kalau ada orang mengatakan al-kufrun, pasti salah. Ya, kalau pakai alif dan lam, yo al-kufru. Begitu. Tapi kalau ada orang mengatakan al-kufrun, pasti salah. Tapi kalau kufrun tidak pakai alif dan lam, benar. Nah, di sini juga begitu. Maka ini yang dimaksudkan adalah kufur kecil, bukan kufur akbar, tapi dari kualitas. Masuk dalam kategori dosa apa? Ini dosa besar. Apa itu dua hal ini? At-ta'nu fin nasab. Ya, yaitu apa? Mencela nasab. Ya, tidak boleh. Ya, mencela nasab. Saya nggak maulah bapak saya itu nasabnya buruk, nasabnya jelek. Ya. Katanya ada artis yang nggak mau dinisbatkan kepada bapaknya, ya kan? Karena selamanya dia merasa tidak diasuh sama bapaknya, atau mungkin begitu ya. Katanya ada, ya, itu ya. Kemudian yang kedua apa? Termasuk kufur, tapi kufur kecil, tapi dalam kategori dosa dia tergolong dalam dosa besar. An-niyahah alal mayyit, meratap atas mayit. Ya, nah nanti kita juga diperkuat lagi. Walahuma an Ibnu Mas'ud marfu'an, ya. Dan dari keduanya Bukhari dan Muslim juga, riwayat Bukhari dan Muslim secara marfu' dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Laisa minna man darabal hudud wa syaqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Ya, diantaranya bentuk niyahah itu bagaimana? Kata Rasulullah, laisa minna man darabal hudud, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, siapapun yang menampar-nampar pipinya. Nah, itu termasuk daripada meratap. Ketika ada yang meninggal, kemudian dia meratapi, ya, bentuknya dengan apa? Darabal hudud, dia pukul-pukul pipinya, mukanya, ya. Wasyaqal juyub, dan merobek baju, juyub, jaibun ini sebetulnya ini nih, apa ini namanya ini, kancing, ya, jaibun, ya, jaibun tuh ini bisa kantong, jaibun, ya, ditarik sampai robek bajunya, ditarik, ya, nah itu karena apa? Meratap, ya, niyahah. Wada'a bid'wal jahiliyah, dan yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, ya, memanggil dengan panggilan jahiliyah. Nah, ini bentuknya, ya, hukum seputar sabar atas takdir Allah. Adanya misal jaza tasahud, ya, itu waniyah itu seperti apa? Ya tadi, ketika meratap, merasa tidak terima, kan gitu ya, dari kondisi hati yang dia merasa tidak terima, padahal itu adalah takdir Allah yang seharusnya dia bersabar, malah dia tidak bersabar. Prakteknya apa? Ya tadi, merobek-robek baju, memukul-mukul muka, menggulung-gulung di tanah, menjerit-jerit, histeris, kan gitu ya. Nah, itu termasuk dari perbuatan niyahah yang tidak diperbolehkan. Kemudian hukum yang kedua, fadlu sobri al-aqdarillah, keutamaan sabar atas takdir Allah. Ya, yang kedua, fadlu as-sabri ala aqdarillah, keutamaan sabar atas takdir Allah. Kita di dalam dalil itu mendapati ada dua keutamaan. Nanti kalau secara meluas banyak, tapi di sini dimuat cuman dua. Yang pertama, alamatu mahabbatillah. Yang pertama, alamatu yang kedua, takfirud dzunub. Nah, ini keutamaan orang yang sabar atas takdir Allah. Hadisnya, ya,
Wa an Anas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdin al khaira ajjala lahu al uquba fid dunya wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Nah, ini dalilnya. Yang pertama, ya. Apabila Allah, dari sahabat Anas bin Malik ya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan, maka apa? Ajjala lahul uqubah fid dunya. Maka hukuman untuk dia itu disegerakan ketika di dunia. Itu ya. Idza aradallahu bi abdihi khair. Jika Allah menghendaki pada hambanya kebaikan. Berarti apa? Tanda hamba itu dicintai oleh Allah, dikehendaki kebaikan, maka apa? Hukuman itu akan disegerakan ketika di dunia. Maka apa? Ya kita untuk yakin ketika musibah itu Allah timpakan kita ke dunia, apa ketika kita masih di dunia, maka apa? Bertanda Allah cinta kepada kita. Dalam hadis juga dikatakan begitu ya. Innallaha idza ahabba biqaumin ibtalahum faman radiya falahu ridha faman sakhita falahu sakh. Ya, di mana Rasul mengatakan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji kaum itu. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka bagi dirinya adalah ridho Allah, dan bagi barang siapa yang murka dengan ujian Allah itu, maka bagi dirinya adalah murka Allah. Ya. Bahkan apa? Wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau Allah nggak suka dengan hambanya, berarti menghendaki buruk untuk hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Maka apa? Dosanya akan dibiarkan oleh Allah. Ya, kemudian tidak diberikan hukuman ketika di dunia, yang baru nanti akan direalisasikan ketika di akhirat. Sedangkan perealisasian ketika di akhirat jauh lebih berat. Tentunya kan begitu ya. Ya, nanti dalam surat apa ya? Al-Sajdah ya. Al-Hajj atau Al-Sajdah, Allah alam, saya lupa itu. Ya, di mana Allah akan memberikan azab adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi Allah itu kepada seorang hamba akan memberikan azab yang ringan dulu, ya, sebelum azab yang berat, gitu kan? Artinya apa? Allah memberikan teguran-teguran ketika di dunia ini. Ya, oh kamu ini salah, ketika mendapatkan musibah langsung introspeksi, apa kesalahan saya, apa kekeliruan saya, sehingga apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu bisa kembali ya kepada hal yang baik, kepada kebaikan, sebelum nanti apa? Mendapatkan azab yang berat ketika nanti di akhirat. Kenapa? Karena ketika nanti ternyata itu ditunda oleh Allah dan akan kita dapatkan ketika di akhirat, maka apa? Tentunya jauh lebih berat. Ya, makanya kita mendapati kisah kisah penyisir Fir'aun ya, Masitoh ya namanya ya. Ya, karena ada Mastoh, ada Masitoh. Ini kadang yang agak ini ya, Masitoh ya, penyisir, namanya penyisir itu Masitoh. Ya, itu kan yang apa ya, proses kan ketika dimasak di kuali ya, anak-anaknya itu kan, anak-anaknya dulu gitu kan, untuk dilihatkan kepada Masitoh agar dia mau berubah keimanannya sehingga mengimani Fir'aun, itu kan ya. Ketika kemudian apa, giliran dia sama anaknya yang digendong, yang masih bayi, muncul keraguan kan, keraguan ibunya loh. Wah, nih Masya Allah, apa, kuali mendidih sudah berada di hadapannya kan ya. Tapi apa, anak yang kecil bayi itu ngomong kepada ibunya, wahai ibu, azab di dunia tidaklah lebih besar daripada azab ketika nanti di akhirat. Ya, jadi artinya apa? Dengan kita berkonsisten terhadap keimanan ini, yang mengharuskan kemudian digodok di kuali itu, tidak masalah. Ketimbang kita kufur kepada Allah, mengimani Fir'aun, ya, yang akan kemudian berimbas azab di akhirat. Maka azab di dunia ini tidaklah jauh lebih besar, ya lebih berat daripada ketika azab nanti di akhirat. Nah, itulah menjadikan Masitoh tetap kokoh, kuat, yang akhirnya dia pun disiksa dengan anak yang digendongnya itu dimasukkan ke dalam kuali yang kemudian untuk ya digodok atau direbus atau digoreng dan sebetulnya dan lain sebagainya. Ya, nah ini
Khonifidin rahimani warahmatullah, ya. Jadi akan menjadikan apa? Datangnya cinta Allah, yang kemudian juga berarti apa? Akan mendatangkan, di sini dikatakan apa? Amsaka anhu bidzanbihi. Jadi kalau Allah menghendaki buruk pada seorang, itu apa? Seorang itu akan dibiarkan, tidak diberikan apa namanya? Musibah ketika di dunia. Karena apa? Musibah bagi seorang mukmin dan dia bersabar menggugurkan dosa. Ya, maka kalau Allah tidak menyukai seorang itu, maka akan Allah biarkan dosa ini agar tetap terus ke bawah sampai ketika nanti dia di negeri akhirat, untuk agar nanti apa? Baru hukumannya akan direalisasikan di akhirat. Maka bagi kita, ketika ternyata Allah cinta kepada kita, Allah memberikan musibah kepada kita, berarti apa? Allah cinta kepada kita, yang kita ketika mampu untuk bersabar atas musibah yang menimpa itu, maka apa? Akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis kan bahkan apa? Hatta syaukah yushakuha. Bahkan sampai ketika duri menusuk tangan kita, itu pun akan menjadi kafaroh dari dosa-dosa kita. Maka diantaranya fadlu sobri ala aqdarillah, keutamaan kita sabar dari takdir Allah adalah ya alamatu mahabbatillah, merupakan tanda bahwa Allah berarti cinta kepada kita. Kemudian yang kedua adalah takfirud dzunub, untuk menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, untuk di materi ini kita dapat selesaikan di majelis yang mulia ini. Baru kemudian nanti kita akan ke materi atau tema berikutnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup mungkin sementara, sepertinya tidak ada yang perlu ditanyakan dari apa yang kita sampaikan di majelis yang mulia ini, karena stok air kita terbatas. Nanti semakin lama semakin pingin pipis gitu ya. Semakin pingin pipis berarti semakin kita akan mengeluarkan air ya. Maka mungkin bisa jadi juga sih besok-besok bawa sejerigen-jerigen ya, kayaknya bagus juga itu ya. Kata kalau mau kajian bawa 1 jerigen ya. Untuk apa Pak? Persiapan kalau mau pipis gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullahi li wa lakum, wa lisa'iril muslimin fi kulli jamil aqtar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan yahdi qalbah? Gitu ya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Lanjutannya itu. Ya. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, mengimani bahwa takdir itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka apa? Hatinya akan mendapatkan petunjuk. Yahdi qalbah, hatinya akan mendapatkan petunjuk. Ya, apa hubungannya? Ya, dari sini berarti dia mengimani takdir ya, karena meyakini ma asaba min musibatin illa bi idznillah ya. Yahdi qalbahu, qalbahu, yahdi qalbah, hatinya mendapatkan petunjuk. Di sini dijelaskan man asabathu musibatun fa'alima annahu biqadrillah fasabarun wahtasaba wastaslama liqada'illahi hadallahu qalbahu wa awadahu amma fatahu mina dunya hudan fi qalbihi wa yakinan shadiqan wa qad yakhlifu alaihi makana akhadha minhu. Ya. Nah, hubungannya terkait dengan bahwa musibah itu merupakan takdir Allah, merupakan izin Allah, berarti merupakan takdir Allah yang kenapa kok akan berbuah yahdi qalbah. Ya. Maka di sini katakan barang siapa yang ditimpa pada dirinya musibah, fa'alima annahu biqadarillah, yang ketika dia ngerti bahwa itu adalah takdir Allah, fasobarun, maka pasti dia akan sabar. Ya, gitu ya, pasti dia akan sabar. Ya, pasti dia akan sabar. Wahtasaba wastaslama liqadaillah,
maka dia apa? Berharap pahala dari sisi Allah. Wahtasaba, ihtisab, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berangkatnya karena iman dan berharap pahala di sisi Allah. Wahtasaba, ya, dan dia ihtisab, ya, yaitu berharap pahala dari sisi Allah. Dapatkan musibah, ya, dengan kemudian dia ngerti ini takdir Allah, maka apa? Dia pasti akan sabar. Tapi kalau orang yang kemudian mendapatkan musibah, kemudian dia terjadi jaza waktasahud, nah itu menandakan apa? Berarti dia tidak sabar. Yang bisa jadi juga apa? Dia tidak meyakini kalau itu izin Allah, gitu kan? Dia meyakini kalau itu izin Allah. Tapi bagi orang yang ketika dia kemudian mendapatkan musibah dan dia yakin kalau itu adalah merupakan takdir Allah biidznillah, karena semua itu terjadi atas izin Allah, fasobarun, maka dia akan sabar. Wahtasaba wastaslama liqadaillah, maka pasti dia akan berharap pahala dari sisi Allah. Ya Allah, saya yakin ini atas takdirmu musibah yang menimpa, maka aku akan bersabar. Ya Allah, bantulah aku untuk bersabar, dan aku dengan musibah ini untuk apa namanya, berharap pahala dari sisimu. Wastaslama liqadaillah, maka dia kemudian apa? Istislam, berserah diri terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu qalbahu, maka di mana apa? Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ya, sehingga apa? Karena dia tetap tenang, dia tetap nyaman, gitu loh. Karena dia tetap tenang, dia tetap nyaman, maka apa? Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Allah akan kuatkan hatinya. Wa awadahullahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi, maka Allah akan ganti dari apa yang hilang pada dirinya, ya, mafatahu minad dunya, dari perkara dunia yang hilang pada dirinya, hudan fi qalbihi, ya, yaitu apa? Petunjuk di dalam hatinya. Kenapa? Wa yakinan shodikon, ya, sehingga kemudian dia akan memberi pelajaran kepada dia, semakin yakin dan semakin membenarkan, ya. Jadi hatinya tetap tenang, ya kan? Hatinya tetap tenang. Apa? Di situ dia akan banyak bisa mengambil, ya, di situ dia akan banyak mengambil pelajaran. Yakinan shodikon, ya. Dan artinya apa? Allah akan ganti. Kan di hadis sahih itu ya, riwayat Bukhari dan Muslim kan, tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim, ya kan, yang kemudian dia ya membaca apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, ya, kemudian dia mengucapkan apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minhu. Ya, jadi jelas, ya, dan ini yang Rasul ajarkan kepada Ummu Salamah, gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada Ummu Salamah, ya. Tidaklah ketika seorang muslim mendapatkan musibah dan dia mengucapkan seperti yang Allah perintahkan dalam surat apa itu? Al-Baqarah 155, ya, ya. Jadi 155, 156, 157, 156-nya kalau tidak salah itu, ya kan? Di 156-nya surat Al-Baqarah, ya, yang berbicara tentang, ya, idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi tidaklah ketika seorang hamba muslim yang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini perintah Allah. Dan untuk mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan khon fitri rahimakumullah, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nanti untuk apa? Di setiap musibah yang menimpa kita, baik kecil maupun besar. Bukan hanya ketika ada berita kematian, gitu kan? Kadang ada orang yang kesandung
gitu kan, mau jatuh, innalillahi, siapa Pak yang meninggal? Bukan yang meninggal, aku kesandung. Ya kan mending yang kalau refleksnya kan ngomongnya gitu kan. Kadang kan ada orang yang ketika refleksnya ngomongnya bukan ngomong yang disyariatkan, justru malah ngomong yang menyimpang gitu ya. Karena apa? Para ulama mengatakan dulu kami ya dari kalangan para ulama salaf itu untuk selalu ketika mendapatkan musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahkan meskipun hanya sekedar ketika sandal putus. Ya, sandal putus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Imam As-Sa'di menukil hadis, ya, membawakan hadis dalam tafsirnya, tafsir Imam As-Sa'di, ya, hadis, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Pak? Ketika Rasul mendapati lampu mati, maka Rasul mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika itu Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, hanya dengan lampu mati engkau mengucapkan kalimat istirja?" Maka Rasul mengatakan, "Iya wahai Aisyah, tidaklah ketika sesuatu kecemasan yang menimpa dalam hati seorang mukmin kecuali dia untuk mengucapkan kalimat istirja." Ya kan cemas itu, dari kondisi terang mati, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kemudian apa? Setelah itu mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ketika mendapatkan musibah kemudian membaca doa tadi, ya, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dari musibahku, wakhluf li khairan minha, dan gantilah dari musibah yang menimpaku ini dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba muslim yang mengucapkan ini kecuali pasti Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Maka kan Ummu Salamah langsung ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah?" Gitu kan. Adakah seorang laki-laki yang lebih baik dari suamiku yang meninggal? Kan suaminya meninggal ya, Ummu Salamah pada waktu itu, yang kemudian Rasul mengajarkan dengan doa ini. Gitu ya, luar biasa itu. Berarti di kalangan para sahabat dulu suami mereka hebat-hebat. Gitu kan? Ya, hebat-hebat. Ya, kalau istri hari ini mungkin apa? Udah gampang, banyak orang lebih soleh dari suami saya. Ya, suami saya tinggal duluan rapopo. Ya, dulu itu Masya Allah. Yang kemudian Rasul mengatakan ada, dan itu adalah Rasulullah. Yang akhirnya di mana Pak? Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Tentunya Rasul lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, nah, jadi artinya apa? Ya, betul kan? Wakhlufli khairan minha, gantilah untukku yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Ya, maka penting juga itu kalau mau mengangkat pemimpin, tanya istrinya, "Mbak, suamimu ki baik, soleh atau piye?" Dan oh, insya Allah suami saya soleh, baik, orangnya lembut, ngayomi, ya, bimbing, ngarahkan, angkat jadi pemimpin. Ya, tapi kalau ketika ditanya, ya, "Mbak, bojomu piye?" Wonge apik, soleh, boro-boro, salate angel, ya, ditangeke subuh angel, ya, angel, wis angel. Udah jadikan pemimpin model begini, ya kan? Itu. Jadi kalau hari ini bisa jadi barometer kita begini, banyak yang nggak layak jadi pemimpin, banyak yang nggak layak jadi RT. Banyak yang nggak layak jadi RW, banyak yang nggak layak jadi kepala desa, banyak yang nggak layak jadi, ya, apalagi di atasnya lah gitu loh. Ya, jadi pertama ini ada lurah, cara ngetesnya, panggil istrinya, ya kan, panggil istrinya. Yang penting jangan kong kali kong, harus jujur istrinya. Ya, bagaimana suamimu? Aduh, Masya Allah, aku ini orang sabar-sabar. Ya, gitu kan. Nah, maka pelajarannya berarti apa? Suami-suami sahabiat dulu, suami mereka adalah orang-orang yang hebat. Sampai Ummu Salamah
mengatakan begitu, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Eneng, aku. Gitu ya. Ya. Apakah ada ustadznya yang lebih baik dari suamiku? Ada, ustadz. Ya, ustadz sopo kan gitu kan? Ya, maksudnya ustadz itu bukan ustadz aku, tapi ustadz akeh kan. Ada ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan ya. Itu ya. Begitu, wallahu taala a'lam. Nah, jadi sambungannya begitu ya. Itu merupakan takdir Allah ya. Karena kalau kita kemudian menerima musibah yang ada itu bahwa itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah, hati kita akan tenang. Ya kan? Hati kita akan tenang. Nah, disitulah yahdi qalbah. Hati kita kemudian semakin mendapatkan petunjuk, mendapatkan pelajaran. Tapi kalau kita sudah marah-marah, tertutup itu, kita nggak bisa. Apa sih pelajarannya dari musibah ini? Kita nggak ngerti. Kenapa? Karena sudah marah-marah, sudah tasakhut, sudah terjaza, ya, maka sulit untuk mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan poin ketiga secara ringkas mungkin. Ya, baru nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, wallahu taala alam. Mungkin adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik ini, di Musola Al-Athar ya. Bersama-sama kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, untuk kita mengambil pelajaran dan petunjuk ya. Karena ilmu itu adalah bersumber dari Allah, baik yang Allah sampaikan melalui kalamnya yaitu Al-Quran, atau yang disampaikan oleh Rasul yang itu pun bersumber dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, karena tidaklah Rasul berucap yang itu bersumber dari hawa nafsu beliau, tapi apa yang beliau ucapkan itu semata-mata dari Allah, wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah ya. Yang karenanya disebutkan dalam kitab Al-Wadih fi Usulil Fiqh oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar, di situ adanya bab tentang apakah Rasul itu pembuat syariat. Ar-Rasul al-Musyarri', apakah Rasul itu pembuat syariat? Jawabannya la, tidak. Al-Musyarri' huwa Allah. Pembuat syariat itu hanya satu, adalah Allah. Ya, jadi Rasul itu bukan pembuat syariat. Ya, Rasul untuk menyampaikan syariat. Ya. Yang diantaranya nanti kita mendapati pelajaran ya, kaitan tentang kenapa diantaranya kita untuk membela Baitul Maqdis, membela Masjidil Aqsa Palestina ya, karena diantaranya Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam ya. Kurang lebih sekitar 14 tahun Rasul menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa ya, di dalam sholatnya, yang baru nanti dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ya, Allah baru menurunkan untuk perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke menghadap ya Ka'bah, ke Masjidil Haram ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguh aku telah melihat qad nara taqalluba wajhika,
ya, saya telah melihat ya wajahmu itu terus melihat ke langit, mendongakkan kepala melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, sungguh wahai Muhammad, aku akan betul-betul memindahkan kiblat itu kepada arah atau tempat yang kamu ridhoi, yang kamu sukai, yaitu ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah ya. Nah, di mana Pak? Ini Rasul menginginkan untuk adanya perubahan. Yang berarti apa? Mengarahkan ketika kita sholat kemana, ini perkara prinsip ya, ini perkara prinsip, ini syariat, maksudnya begitu ya, sehingga gak sembarang ya. Seorang kan diantaranya masuk dalam kategori rukun ya, artinya ketika sholatnya tidak menghadap kiblat maka tidak sah, kecuali yang tidak tahu. Yang ketika tahu pun untuk berbalik, memutar gitu ya. Yang tadinya mengarah kemana kemudian untuk mengarah ke kiblat, ya kan gitu ya. Ya. Nah, di mana Pak? Ketika Rasul memiliki keinginan kan, kalau Rasul memiliki hak untuk membuat syariat kan udah langsung saja kan. Ya. Dan ternyata adab dan akhlak Rasul kepada Allah itu di mana tidak untuk menuntut ya kepada Allah, tapi hanya memberikan isyarat, sering mendongakkan kepalanya memandang ke langit. Tapi Allah ngerti isi hati Rasul dan keinginan Rasul agar kiblat itu dipindahkan ya dari yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis untuk dihadapkan ke Mekah. Ya, banyak pelajaran ya artinya yang bisa kita ambil ya, termasuk artinya ini untuk menunjukkan bahwa Rasul itu bukan pembuat syariat, tapi pembuat syariat itu hanyalah Allah. Kemudian apa? Rasul itu sekelas Rasul saja berhati-hati kalau untuk adanya satu syariat baru, ya kan, dari yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian untuk menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah, ya itu kan berarti syariat baru, gitu kan. Nah, di mana Pak Rasul nggak gampang untuk merubah itu, yang bahkan tidak berani langsung meminta kepada Allah, tapi memberikan isyarat dan itu sudah dipahami oleh Allah. Yang artinya untuk apa? Bagi kita pun, kita jauh, kita bukan nabi, kita bukan rasul yang tidak layak sekali untuk membuat syariat, gitu kan, untuk membuat satu aturan di dalam din. Ya, Rasul saja nggak berani. Terkait dengan ayat tadi itu, ya pelajarannya bahwa Rasul hanya memberikan isyarat, tapi dipahami oleh Allah, diketahui oleh Allah, yang kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi ini dimana kaitan bahwa syariat, pembuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi dimana Rasul bukan pembuat syariatnya. Yang sehingganya pentingnya kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, yang agar diantaranya apa? Kita mantap di dalam ibadah. Ya, maka diantaranya nanti pengaruh mudarat orang jika tidak memiliki akidah yang lurus, mudaratnya itu apa? Ya, akan termasuki oleh al-auham wa syukuk. Kalau Dr. Shalih bin Fauzan mengatakan begitu ya. Apa? Prasangka-prasangka atau perkiraan-perkiraan dan keraguan. Ya, jika akidahnya tidak di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika akidahnya itu tidak benar, maka faidah orang ketika memiliki akidah yang benar, ibadahnya itu mantap, gitu ya. Ibadahnya itu mantap, memiliki pakem, memiliki pegangan, gitu ya. Maka itulah nanti fungsinya akidah Islamiyah. Ya. Jadi kita untuk punya pakem, untuk memahami
akidah-akidah yang lain monggo, nggak apa-apa sebagai wawasan, tambahan ilmu. Tapi kita sudah punya pakem, jangan geser pakem kita gitu loh. Ya, karena ada ikhwan yang nelpon saya, Ustadz, ini kok Ustadz Fulan sekarang kok kayaknya akidahnya kok begini, katanya. Loh bagaimana, gitu kan? Ya, bukankah kita sudah punya pakem? Iya, sudah punya pakem, jelas itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan gamblang, gitu ya. Ketika nanti kita memahami terkait dengan akidah apa namanya Asy'ari, Maturidi, apa nggak masalah. Tapi kita punya pakem, kan gitu kan. Memang yang itulah ketika kita memiliki akidah yang kuat akan menjadikan kokoh daripada pemahaman kita, tidak terjangkiti tadi al-auham wasyukuk, ya, tidak terjangkiti prasangka-prasangka. Oh, ibadah itu kayaknya begini, caranya mungkin begini, kok mungkin, jangan, gitu kan? Atau syukuk, ragu, ini benar nggak ya, ini yang benar begini atau bukan ya. Dalam permasalahan akidah nggak boleh begitu, harus kuat, yakin, gitu ya, karena jelas ilmunya itu gamblang. Dan kita untuk memiliki pakem itu, maka dananya inilah pentingnya kita dalam bermajelis ilmu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi, ya, dan kajian para ulama, ya. Kalau nanti kita menyelesaikan kitab Tauhid 3 jilid, kemudian Fathul Majid, kemudian akidah wasitiyah, kemudian akidah tohawiyah, adalah cukup, insyaallah kuat, kokoh, ya. 6. Salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Wassallam muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Fathul Majid fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimallahu taala. Kita tidak melanjutkan di tema baru, tapi kita melanjutkan untuk merampungkan, menyelesaikan kajian kita di bulan yang lalu. Kita masih pada bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, termasuk iman kepada Allah, as-sabru ala aqdarillah, sabar akan takdir Allah. Ada 3 poin besar yang untuk kita kaji, dan kemarin kita baru 2 poin, ya, 2 poin, dan di 2 poin ini baru 1 dalil, ya, baru 1 ayat, ya, yang kita kaji, ya, yang nanti akan coba sedikit saya ulang kembali, ya. Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, termasuk dari iman kepada Allah adalah sabar atas takdir Allah. Minal imani billah minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Ya, ini merupakan bentuk iman kepada Allah, juga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemarin kita telah mengkaji at-ta'rif minas sabri. Pertama, kita kemarin sudah mengkaji at-ta'rif ya, pengertian dari sabar. Ya, kita sudah kaji ini. Kemudian yang kedua, wujubus sabri, as-sabru minal iman wa haramul jaz'i wat tasahhud, ya, wal jaz'i wa tasahhud yanqusut tauhid, ya.
Wujubus sabri, as-sabru minal iman, wa haramul jaza' wat tasakhut. Ini yang kedua, wujubu sabri, as-sabru minal iman, wa haramul jaz'i wa tasakhuti li'annahu yankusu tauhid. Nah, ini termasuk yang kita kaji kemarin, hubungannya dengan tema, karena apa? Kita mendapati dalil-dalil akan haramnya berkeluh kesah, ya, haramnya kita untuk berkeluh kesah lah ya, kemudian murka, marah, ya, karena apa? Itu dapat mengurangi tauhid, ya, itu dapat mengurangi tauhid. Nah, nanti kita akan lihat di mana posisi kok itu dapat mengurangi daripada tauhid. Ahamiyatul ma'adah. Kemudian berikutnya adalah pentingnya daripada materi ini. Poin yang kedua ini, ahamiyatul madah. Yang pertama, fadlu sabri alal musibah. Keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Al-amalu dakhilun min musammal iman. Al-amalu dakhilun min musamma al-iman. Amal itu termasuk di dalam pendefinisian iman, ya. Jadi tidak boleh amal itu dikeluarkan dari iman, ya. Yang ketika adanya mungkin orang mengatakan bahwa iman itu tidak perlu amal, ya, salah. Amal itu adalah iman, ya. Seorang ketika tidak mau beramal belum dikatakan merealisasikan iman. Maka al-amalu dakhilun min musammal iman, yang nanti kaitan dengan bahwa orang yang beriman itu jika ditimpa musibah, maka di mana apa? Mereka bersabar, ya. Nah, bersabar itu nanti adanya sikap. Yang sikap itu, ya, selain bahwa sabar itu adalah amalan hati, itu ya, sabar itu termasuk daripada amalan hati. Bagaimana kita mengondisikan hati kita, mengondisikan jiwa kita, begitu juga apa? Mengondisikan fisik kita untuk apa? Tidak mengeluh secara lisan, secara perbuatan untuk tidak marah-marah, untuk tidak mungkin banting-banting apa, atau merobek-robek baju, ya, atau menampar-nampar pipi, ya kan gitu kan, ya. Nah, sehingganya apa? Jika adanya seseorang yang dengan ucapannya dia mengeluh, ucapannya dia mengumpat dengan musibah yang menimpa dia itu, kemudian dengan perbuatannya dia mungkin merobek-robek bajunya, mengacak-ngacak rambutnya, menampar-nampar pipinya. Nah, berarti apa? Ini merusak daripada keimanan dia, ya. Yang seyogianya dia untuk bersabar, yang seyogianya dia untuk tidak jaza
wa tasahud, tapi ternyata dia melakukan itu, ya. Nah, maka secara perbuatan, ya, itu bisa merusak daripada keimanannya. Yang singgahnya bahwa, ya, untuk seperti apa? Ya, dia mempraktekkan bahwa dia seorang mukmin, ya, dengan kesabarannya itu, maka apa? Ya, sampai pada taraf dohirnya pun, ya, jangan menunjukkan kalau dia tidak sabar. Yang sehingga dengan tidak sabar itu berarti apa? Dia terjerumus kepada jaza dan tasahud yang nanti akan dilihat dari perbuatan dia, ya, dengan lisannya mungkin yang mengumpat, dengan apa namanya, merobek-robek bajunya, menggulung-gulungkan badannya ke tanah mungkin, kemudian mengacak-ngacak rambutnya, atau kemudian menampar-nampar pipinya dan seterusnya. Kemudian kemarin juga disebutkan as-sabru sababul hidayah lil qalbi. Pentingnya materi ini diantaranya dalil-dalil yang ada, ya, yaitu apa? As-sabru sababul hidayah. As-sabru sababul hidayah lil qalbi. Nah, ini kemarin ayat yang kita kaji, ya, untuk fadlu sobri alal musibah, itu kemarin sudah kita kaji dalil-dalilnya, gitu ya. Kemudian juga fadlu sobri al-amalu dakhilun fi musammal iman, juga dalilnya sudah kita kaji. Nah, baru ketiga as-sabru sababul hidayah lil qalbi, ya, sabar itu sebab hidayah untuk hati, ya. Dalil kemarin yang kita kaji surat At-Taghabun, ya, surat At-Taghabun di ayat yang ke-11, ya. Nah, nanti di sini juga untuk menunjukkan, ya, apa hubungannya, gitu ya, apa hubungannya kita sabar atas takdir Allah dengan ilmu tauhid, dengan kajian tauhid, gitu ya. Nanti sini dijelaskan juga ini. Di mana Allah menyebutkan di dalam surat At-Taghabun, ya, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah, ya. Ma asaba min musibatin illa biidnillah, tidaklah musibah yang menimpa, ma asaba min musibatin illa biidnillah, kecuali semua itu tidak ada lain kecuali atas izin Allah. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, ya, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini nanti runtutannya bagaimana, gitu ya. Kok bersabar atas takdir Allah dapat berbuah yahdi qalbah, hatinya itu mendapatkan petunjuk, gitu ya. Kok bisa begitu, gitu kan? Masuk muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Abbas nanti di sini menjelaskan yang pertama, kaitan tentang apa hubungannya sabar atas takdir Allah dengan tauhid, gitu kan? Dengan tauhid kok dimasukkan dalam kajian tauhid. Ini kan Fathul Majid fi syarhi kitab tauhid, ya. Dan dengan judul di sini minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdir Allah, ya. Karena di sini dikatakan ma asaba min musibatin illa biidnillah, ketika menafsirkan ayat ini Imam Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Yakni an qadarihi wa masyiatihi, ya. Ma asaba min musibatin illa biidnillah, tidaklah ketika musibah yang menimpa seseorang untuk, ya, tidak ada lain kecuali untuk diyakini kalau itu atas izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak terjadi, ya. Nah, dengan seperti itu apa yang dimaksudkan adalah kita untuk meyakini bahwa an qadarihi wa masyiatihi, bahwa itu semua adalah merupakan takdir Allah dan kehendak Allah, ya. Ma asaba min musibatin illa biidnillah,
Berarti berbicara tentang apa? Takdir dan masyiah. Ya, berarti berbicara tentang takdir. Ma asoba min musibatin illa bi idnillahi. Ya, ini kaitan tentang apa? Ya, at-taqdir wal masyiah. Berbicara tentang takdir dan masyiah. Jadi kita untuk meyakini bahwa setiap musibah yang menimpa itu tidak ada lain illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Lah kalau kita kemudian sampai jaza wa tasahud, seolah-olah kan kita nggak menerima kalau itu takdir Allah, kan gitu istilahnya. Ya, kenapa kok kita untuk jaza wa tasahud? Kenapa kita untuk marah-marah? Kenapa kita untuk meratap? Kenapa kita untuk marah, murka, gitu kan? Maka ketika kita marah, murka, ada masalah, kita beriman terhadap takdir dan masyiah Allah. Ya, bukankah takdir dan masyiah Allah, terutama takdir ini termasuk daripada rukun iman, kan? Ya, berarti berbicara tentang masalah iman, maka sangat wajar. Di mana Pak? Ya, dikatakan di sini yaitu apa? Ya, haramnya bagi kita untuk jaza wa tasahud li'annahu yanqusu tauhid. Ini dapat mengurangi tauhid. Ya, kenapa? Berarti apa? Seolah-olah dia kemudian meyakini bahwa musibah itu bukan atas izin Allah. Yang padahal apa? Dalil dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 tadi jelas mengatakan ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Sahabat Abu bin Abbas mengatakan apa? Terkait dengan takdiruhu wa masyiatuhu. Yang dimaksudkan itu adalah karena sudah menjadi takdirnya dan kehendaknya. Maka kenapa kita kok jaza wa tasahud? Gitu kan? Nah, hanya saja apa? Untuk ketika kita mendapatkan musibah, untuk agar tidak ini butuh proses, butuh kesungguhan gitu loh. Ya. Yang bisa jadi ketika mungkin setelah lewat baru kita bisa sabar. Dan itu bukan sabar, kan gitu ya. Sabar itu adalah indah sodamatil ula, kata Rasulullah. Ketika ada wanita yang suaminya meninggal, ya, dia begitu sedihnya, gitu kan? Ketika berada di makam itu, maka di atas makam suaminya dia nangis, sedih. Ketika Rasulullah melihat, Rasul mengatakan apa kepada wanita itu? Ya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Ya. Tapi wanita itu nggak ngerti kalau yang ngomong itu adalah Rasulullah. Dia langsung kemudian berkomentar, kamu nggak mendapati seperti apa yang aku dapatkan, maka gampang ngomong gitu, gitu kan? Kadang kan mungkin kita juga gitu ya, sabar yo Kang, sabar. Aku sing rasa nih, nah, kan? Kadang mungkin akan terjadi begitu kan? Ya seperti dulu Rasul ada perempuan itu begitu, ya. Setelah kemudian Rasul ya wis lah. Kalau dikandani nggak mau istilahnya begitu, Rasul pulang. Ketika ada orang yang kemudian di belakang Rasul mengasih tahu ke perempuan itu Rasul Muhammad SAW. Perempuan itu langsung mengejar dan menyusul Rasul. Dalam hadis dikatakan apa? Ketika itu Rasul masih berada di depan rumahnya, di gerbangnya ketemu dengan perempuan itu, ya kan? Oh ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau ternyata tadi yang menyampaikan itu adalah engkau, gitu ya. Terus Rasul mengatakan apa? Innama sabru inda sodamatil ula. Wahai perempuan, ya, wahai mbak, sabar itu tatkala
musibah menimpa kita. Kalau sudah beberapa lama dari itu, namanya bukan sabar. Makanya kan berat ya, berat ya. Maka nah, jadi dari sini ya hubungannya, kenapa haramul jaza wa tasakhut li annahu yanqusu tauhid. Ini dapat mengurangi tauhid. Kenapa? Benar. Karena apa? Dimana ketika kita menghindarkan ini jaza wa tasakhut, berarti apa? Kita akan bisa sabar. Yang karena apa? Kita paham betul Allah sendiri telah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah apa yang menimpa kalian dari musibah yang ada tidak ada lain kecuali merupakan izin dari Allah, merupakan kehendak Allah. Takdir wal masyiah atau takdiruhu wa masyiatuhu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, yang kita pahami bahwa takdir ya ini hal yang harus kita imani. Maka rukun iman ya dari 6 rukun iman yang ada diantaranya adalah al imanu ya bil qadar bil qada'i wal qadar. Bagaimana kita bisa untuk beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa